Bulan Ramadan menjadi bulan yang ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Mengingat Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan nikmat tak terhingga, segala bentuk amal ibadah pun dilipat gandakan pahalanya oleh Sang Pencipta. Salah satu momen yang ditunggu dan selalu dirindukan adalah tarawih. Namun sangat disayangkan, bulan Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda. Adalah himbauan pemerintah yang untuk sementara waktu meniadakan tarawih di masjid, guna memutus mata rantai risiko penularan virus corona. Tak hanya di Indonesia, kebijakan itu juga berlaku di sejumlah negara yang terjangkit pandemi COVID-19, dan salah satunya adalah Yordania. Sudah kurang lebih 3 minggu lamanya, negara mayoritas muslim ini menutup masjid-masjid di sana. Namun tak diduga, kejadian misterius terjadi di salah satu masjid Yordania dan mendadak viral di dunia maya. Bukan tanpa alasan, masjid yang belum diketahui namanya itu tiba-tiba terdengar suara seperti orang-orang yang sedang mengaji di dalamnya. Penasaran, beberapa masyarakat sekitar Koba menghampiri dan mencari tahu asal suara tersebut. Namun mereka terkejut lantaran tak ada jamaah yang terlihat di dalam masjid, bahkan kondisi masjid dalam keadaan terkunci. Suara orang-orang yang mengaji semakin terdengar. Fenomena ini sontak membuat orang yang datang tak kuasa menahan tangis sambil memanjatkan doa. افتح لنا الابواب يا رب، يا رب الارباب، يا الله، يا من ليس على بابه بواب، يا من ليس له راشي فيرسى ولا شاكي فيشكى، الفقراء خلف الباب، المساكين خلف الباب، الذكارى خلف الباب، اليتامى خلف الباب. Melihat adanya fenomena orang mengaji di masjid kosong Yordania tersebut, rupanya ikut membuat para selebritis tanah air tersentuh dan ikut merinding. Subhanallah, kalau melihatnya pasti merinding, takjub, dan suatu hal yang sangat luar biasa, dan nggak bisa berkata apa, tapi memang kita paham bahwa masjid adalah tempat ibadah, dan bukan hanya yang zahir seperti kita yang bisa ibadah di dalamnya, namun yang gaib pun bisa ibadah di dalamnya. Iya, tadi aku berusaha dengar aja merinding ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita berpikir positif aja, itu salah satu bukti keesaan atau dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kita berprasangka baik, bisa jadi misalkan mungkin di dalam ada marbot pengurus masjid yang dia kayaknya tadi kayak suaranya itu kayak di tape ya, kayak di speaker gitu. Bisa jadi seperti itu sih, kita berpikir positif aja gitu. Tapi kalaupun enggak, mungkin bisa jadi juga ada orang yang ngaji di dalam situ. Mungkin kan ada penjaganya ya, ada marbotnya ya, seperti itu sih. Siapa? Masya Allah nih Bu, ada berita di Jordania, di sebuah masjid itu ada suara orang mengaji dan juga ada suara azan. Padahal di dalamnya itu nggak ada orang, karena kan dalam kondisi COVID-19 ini, corona ini, masjid itu kan sementara ditutup, jadi nggak ada kegiatan ibadah. Nah, ini ada berita ya, fenomena ada suara mengaji dalam masjid. Ini Masya Allah ya, gaib itu ada ya. Wallahu a'lam, mungkin ini malaikatnya Allah yang ingin memberikan kita peringatan ya, bahwasanya kita harus selalu memakmurkan masjid. Bila dipikir dengan logika, memang terkesan mustahil. Namun bagi Sang Pencipta, tak ada yang tak mungkin jika Ia kehendaki. Lantas bagaimana pandangan tokoh agama melihat fenomena tersebut? Apakah ini pertanda baik atau buruk? Kita husnuzon saja. Ini adalah pertanda baik sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena yang namanya makhluk itu tidak hanya manusia yang Allah ciptakan, tapi juga ada jin. Bahkan di dalam Al-Quran surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu tugasnya adalah beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat 51 ayat 56. Jadi, ini fenomena adalah fenomena yang sangat-sangat membawa kebaikan buat kita, agar mungkin teguran dari Allah agar kita kembali lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah jin Islam itu ada dalam pandangan Islam? Oh, tentu saja ada. Kan Islam artinya berserah diri kepada Allah. Nah, seperti apa? Dalam surat 72 ayat 11 dinyatakan, ya kan, bahwasanya dalam ayat ini jin sendiri berkata dalam firman Allah bahwa kami ada yang solihun wa minna duna zalika, dan kami juga ada yang tidak soleh. Wa kunna toroiko, tidak ada kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi di antara jin pun mereka bilang ada jin yang muslim, ada jin yang nggak muslim, ada jin yang soleh, ada yang tidak soleh, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Maka dinyatakan apakah ada jin Islam itu? Ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu di dalam masjid itu, jadi aku bilang tadi ada yang sholat pun beribadah di dalam masjid, mengaji, baca Quran, iktikaf. Tapi para alim ulama banyak yang bilang ada jin muslim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Baitullah, rumah Allah, masjid adalah tempat ibadah. Jadi aku percaya kita juga harus iman kepada yang gaib, bahwa wallahu a'lam bishawab, mungkin itu ada makhluk-makhluk gaib atau malaikat atau jin yang mengaji di dalam sana. Wallahu alam. Jadi ya kita percaya gaib itu ada, ya. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tawakal. Fenomena Islam tak hanya terjadi pada masjid yang berlokasi di Yordania saja. Beberapa masjid lainnya juga pernah memiliki kejadian serupa. Salah satunya adalah sebuah tempat ibadah yang diberi nama Masjid Jin. Berlokasi di Pancang Bedena, Selangor, Malaysia, masjid yang dibuka pada tahun 1905 ini memiliki cerita membuat bulu kuduk merinding. Masjid tersebut menyimpan banyak sekali cerita yang tak masuk akal. Salah satunya adalah pengalaman dari seorang pengunjung. Menurut masyarakat sekitar, pengunjung yang datang konon kabarnya mendengar suara zikir. Dan yang membuat merinding, yakni masjid tersebut diketahui dalam keadaan kosong. Alhasil, semenjak cerita itu beredar, banyak sekali pengunjung yang penasaran dan coba mencari tahu kebenarannya. Entah benar atau tidak, yang jelas cerita itu beredar di masyarakat setempat. Percaya adanya kejadian itu, Ali Zainal pun mengaku pernah mengalami hal serupa. Kalau misalnya ngalamin hal mistis di rumah Allah, iya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dulu pernah kita Ali sholat tahajud di satu masjid. Pada saat kita sholat Allahu Akbar, kayak berasa di belakang tuh banyak makmum yang ikut gitu ya. Tapi ternyata memang saat itu nggak ada orang lain kecuali aku yang sholat. Nah, setelah aku tanya ke beberapa guru, dijawab bahwa para jin muslim itu paling senang mereka diimami oleh manusia. Jadi pada saat Allahu Akbar kayak banyak di belakang, antara kita mau lari sama udah lanjutin aja sholatnya, dan yakin bahwa ini adalah sesuatu yang memang di luar kapasitas kita, jadi aku kerjain aja terus sholatnya. Apakah wajar jika ada hal mistis di rumah Allah atau di masjid? Wajar, karena kalau kita kembali kepada sejarah, ketika di bulan Ramadan Nabi Muhammad berkata kepada salah seorang sahabat, wahai sahabat, itu Ubay bin Ka'ab, dan ada lagi versi Abu Hurairah. Tuh di masjid ada yang ngambil korma zakat, kayaknya ada malingnya deh. Tolong jagain tuh masjid, kata gitu. Berarti kan ada di masjid si malingnya. Ternyata hari pertama ditangkap oleh Abu Hurairah, dia nggak nyadar itu siapa kan. Kemudian dia bilang, aku mencuri karena aku lapar. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Hari kedua dia mencuri lagi. Dia bilang yang lapar adalah keluarganya, yaitu anak istrinya. Dilepas lagi. Karena kan kalau zaman Rasul tuh kalau lapar, imbalannya adalah karena kesalahan mungkin penduduk yang tidak perhatian sama yang miskin kan itu. Hari ketiga ketangkep, baru ketahuan ternyata dia adalah iblis laknatullah. Dia sendiri ngaku, aku adalah iblis. Ya kan? Kemudian bacalah ayat kursi, karena dengan ayat kursi kamu akan terjaga. Nah, berdasarkan cerita ini berarti kan iblis aja ada di masjid, doakan dia mencuri korma zakat. Jadi hal yang wajar kalau memang ada hal seperti itu. Kita harus menambah keimanan kita. Kenapa? Kita ini mungkin membaca Al-Quran mungkin baru surat Al-Baqarah, mungkin baru surat Al-Imran, belum sampai ke surat Al-Jin.
Jadi di sini teguran dari Allah, yuk kita sama-sama memperbanyak bacaan Al-Quran pada saat di bulan Ramadan ini. Dan juga sebagai hamba Allah, ketika kita belum tahu sumber tersebut, ya kita mungkin keep dulu ya, karena kita harus tabayun dalam surat 49 ayat 6, apapun yang terjadi, berita-berita yang datang kita harus tabayun. Kalau emang itu benar, ya kita ambil sebagai hikmahnya. Bisa jadi sumbernya mungkin belum jelas, tapi kita ambil esensi isinya untuk pelajaran bagi kita semua. Karena apa? Surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hingga berita ini diturunkan, fenomena itu masih menjadi teka-teki dan misteri perihal dari mana suara azan tersebut. Memang terkesan sulit dipercaya dan dijelaskan. Terlebih, di dunia ini begitu banyak menyimpan misteri yang tak terpecahkan oleh akal manusia. Salah satunya adalah fenomena Islam yang terjadi di masjid-masjid kosong tersebut.